Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya Putra Shadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Honeymoon Phase 2019. Buat teman-teman yang ingin tahu detail judul dan lain-lain, silahkan follow dan DM Instagram saya ya guys. Linknya ada di deskripsi. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, dan let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Tom yang mengatakan bahwa istrinya telah meninggal bunuh diri di hari pertama pernikahan mereka. Lalu kita akan dibawa mundur ke 2 bulan yang lalu. Terdengar percakapan antara Tom dengan kekasihnya yang bernama Eva. Eva mengatakan bahwa ia ingin mengajak Tom untuk mengikuti sebuah program yang diberi nama Millennium Project. Awalnya Tom menolak dikarenakan program tersebut hanya diperuntukkan untuk pasangan suami istri. Namun setelah Eva mengatakan bahwa jika mereka mengikuti program tersebut selama 30 hari, mereka akan mendapatkan uang sebesar $50.000. Akhirnya Tom pun menyetujuinya. Di ruangan sebuah gedung, terlihat Tom bersama Eva berjalan untuk mendaftarkan diri agar bisa mengikuti program Millennium Project. Di tengah perjalanan, Tom memberikan Eva cincin agar petugas program percaya bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Di ruangan seorang dokter yang bernama Bob, Tom dan Eva diberi sedikit penjelasan tentang program yang akan mereka jalani. Bob mengatakan bahwa dalam program ini, hubungan mereka akan diuji selama 30 hari ke depan. Jika mereka berdua mampu bertahan, maka mereka berdua akan mendapatkan uang sebesar $50.000. Namun jika mereka tidak mampu bertahan, maka uang tersebut tidak akan pernah mereka miliki. Mendengar hal tersebut, Tom dan Eva pun mengatakan, "Ya, kami siap." Di sebuah ruangan, terlihat semua peserta berkumpul dalam satu meja. Di sana, Eva yang melihat Tom gelisah, lantas mengatakan pada Tom bahwa Tom tidak perlu risau. Karena nanti jika saat mereka sedang mengikuti program, lalu Tom ingin berhenti, Tom hanya cukup menyebutkan angka 923 pada Eva. Eva berjanji akan segera mengajak Tom untuk keluar dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Tom pun mulai sedikit tenang. Tidak selang berapa lama, Dr. Bob datang. Di sana, Dr. Bob menyuruh semua peserta agar masuk ke dalam ruangan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di ruangan Eva, asisten Dr. Bob langsung memberikan suntikan pada Eva. Sedangkan Dr. Bob mulai menghitung 1-10. Dan saat hitungan ke-10, tiba-tiba Eva tertidur dan terbangun di sebuah tempat tidur bersama Tom di sebelahnya. Eva yang melihat dirinya berada di sebuah rumah yang bagus, lantas mencoba membangunkan Tom. Setelah Tom terbangun, mereka berdua pun lantas mencoba untuk berkeliling rumah. Ketika mereka berdua tiba di ruang tamu, terlihat ada sebuah hologram dari asisten Dr. Bob yang bernama Carla, menyuruh mereka untuk segera duduk. Di sana, Carla mengatakan bahwa ia adalah pengawas untuk Tom dan juga Eva. Setelah berkenalan dengan Carla, Eva yang melihat ada pemutar musik di sebuah lemari, lantas memutarnya. Dan mereka pun mulai bersenang-senang di dalam rumah tersebut. Di dapur, mereka menemukan sebuah alat yang dimana ketika mereka menyebutkan sebuah makanan atau minuman, maka alat tersebut akan langsung memberikannya. Melihat hal tersebut, mereka berdua pun semakin terlihat bahagia. Ketika Eva melihat ponselnya, ternyata di tempat tersebut tidak ada sinyal sama sekali. Namun Eva tak sedikit pun merisaukan hal tersebut. Malam harinya, mereka berdua melanjutkan bersenang-senang dengan minum minuman asoy sambil nonton film di sebuah monitor canggih. Setelah menonton dan bersenang-senang, Eva yang mulai sakni langsung mengajak Tom untuk bercocok tanam berdua. Namun saat mereka sedang pemanasan, Eva yang melihat ada kamera yang mengawasinya, langsung menutup kamera tersebut menggunakan bajunya. Lalu Eva mengatakan pada Tom agar Tom menggunakan karet pada cacingnya, supaya aman. Tom pun lantas memakai karet tersebut dan langsung melakukan hal yang harus dilakukan pada Eva. Oke guys, karena adegan ini sangat terlihat jelas tanpa sensor, maka daripada saya kena dolar kuning, terpaksa saya tidak tayangkan ya guys. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan teman-teman hubungi saya lewat DM Instagram ya. Oke, kita lanjut guys. Namun saat Tom sudah akan cekicrot, tiba-tiba ia mulai sedikit kasar pada Eva. Dan setelah Tom lega, Eva mulai bertanya, mengapa Tom melakukan hal tersebut. Tom pun berkata bahwa ia lepas kendali saking enaknya. Lalu Tom pun langsung meminta maaf pada Eva, dan Eva pun memaafkannya. Di hari ketiga, terlihat Tom dan Eva sedang menonton sebuah film. Di dalam film tersebut, ada adegan di mana ada seorang wanita yang sedang melahirkan. Melihat hal tersebut, Tom tiba-tiba mengatakan pada Eva bahwa ia ingin segera memiliki anak.
Eva yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia tidak menginginkannya, dikarenakan keadaan ekonomi mereka berdua masih belum jelas. Tom pun sudah 3 hari masih belum mulai menulis bukunya. Lagi pula mereka berdua juga belum menikah. Oh ya, sedikit informasi ya guys, bahwa Tom ini adalah seorang penulis novel. Namun satupun bukunya belum ada yang viral. Oke guys, kita lanjut. Pada hari ke-11, terlihat Eva mengajak Tom untuk memakan kue yang sudah dicampuri dengan narkocoy. Kue tersebut Eva selundupkan di tas pakaiannya sebelum mengikuti program. Awalnya Tom menolak memakannya, namun karena Eva terus memaksa, akhirnya Tom pun mulai memakannya. Setelah memakan kue tersebut, mereka berdua lantas mulai bermain petak umpet. Namun saat Eva yang mendapatkan giliran mencari Tom, di luar rumah Eva melihat ada seorang wanita yang berteriak meminta tolong. Eva yang berniat membukakan pintu, menyadari bahwa pintunya ternyata tidak bisa dibuka. Eva pun mulai berteriak memanggil Tom, namun Tom tak kunjung datang. Sampai pada akhirnya, suami dari wanita tersebut datang dan langsung menyerang wanita tersebut sampai tewas. Setelah pasangan tadi pergi, Tom muncul dan langsung bertanya pada Eva, apa yang terjadi? Eva pun langsung menceritakan semua kejadian yang tadi ia lihat. Eva pun lantas bergegas melaporkan hal tadi kepada Dr. Bob. Di sana, Dr. Bob mengatakan bahwa semua peserta program masih terlihat lengkap. Eva pun meminta Dr. Bob untuk melihat CCTV, dan Dr. Bob pun memperlihatkannya. Di layar CCTV, terlihat Eva hanya berteriak-teriak sendiri dan di luar tidak ada kejadian apa-apa. Eva yang melihat hal tersebut mulai sangat stres. Tom pun berusaha menenangkan Eva, sembari berkata pada Dr. Bob bahwa mungkin Eva sedang berhalusinasi karena telah mengkonsumsi kue narkocoy. Mendengar hal tersebut, Dr. Bob pun mengatakan agar Eva berhenti mengkonsumsi narkocoy mulai sekarang. Pagi harinya di hari ke-12, terlihat Eva yang sedang menyiapkan sarapan merasa terganggu dengan Tom yang sedang memainkan piano dengan sangat fals. Eva pun lantas meminta agar Tom segera menghentikan permainan pianonya. Mendengar Eva tidak suka, Tom pun langsung meminta maaf. Di meja sarapan, Tom mengatakan pada Eva bahwa ia sangat ingin mulai membangun keluarga bersamanya. Namun Eva mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dikarenakan Tom masih belum menjadi penulis yang sukses. Bahkan Tom sampai sekarang masih juga belum mulai menulis. Eva pun menambahkan, jika Tom sudah berhasil menyelesaikan bukunya, maka Eva akan mencoba memikirkan tentang pernikahan. Mendengar hal tersebut, Tom pun lantas bergegas masuk ke ruang kerjanya. Saat Tom sedang berusaha menulis, Eva datang menghampiri Tom. Eva yang melihat Tom kesulitan dalam menulis, lantas bertanya, apa yang terjadi Tom? Bukankah kegemaran Tom adalah menulis? Mengapa sejak di rumah tersebut, Tom menjadi tidak suka bahkan tidak mampu untuk menulis? Tom pun lantas mengatakan bahwa ia telah berhasil menyelesaikan setengah dari tulisannya. Dengan perasaan senang, Eva pun lantas beranjak keluar dari ruangan Tom. Ketika Eva sampai di ruang tamu, tiba-tiba ia mendengar ada suara Carla yang mengatakan, jangan percaya Tom. Eva yang kaget lantas menghampiri mesin hologram yang ada di tempat tersebut. Namun Eva tak mendengar apa-apa lagi. Pagi hari di hari ke-14, Eva yang masih penasaran dengan ucapan dari Carla semalam, lantas menayangkan Carla di ruang tamu. Eva pun langsung bertanya pada Carla, apa maksud ucapan Carla semalam? Carla pun mengatakan bahwa Tom bukanlah pria yang Eva kenal. Namun saat Carla baru akan menjelaskan tentang siapa Tom yang sebenarnya, tiba-tiba hologram mengalami loading. Eva yang masih galau dengan ucapan Carla tiba-tiba didatangi oleh Tom. Di sana Eva mengatakan pada Tom bahwa ia mendapatkan informasi dari Carla agar ia tidak mempercayai Tom. Tom yang mendengar hal tersebut langsung bertanya pada Eva, apakah selama ini ia pernah membohongi Eva? Eva pun mengatakan tidak. Lalu dengan sedikit rayuan maut Tom, akhirnya Eva pun kembali mempercayai Tom. Pagi hari di hari ke-15, Eva yang sedang menghias pohon Natal didatangi oleh hologram Carla. Namun karena Eva sudah tidak mempercayai Carla, maka ia menutup pusat hologram tersebut dengan hiasan Natal. Malam harinya, Tom yang sedang menulis dihampiri oleh Eva. Eva yang merasakan sakne lantas mengajak Tom untuk bercocok tanam di ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, saat Tom mulai melakukan serangan cingurnya, tiba-tiba Eva langsung menghindar dari Tom. Eva mengatakan bahwa Tom tidak biasanya melakukan hal tersebut pada dirinya, karena biasanya Tom sangatlah lembut pada saat opening. Namun kali ini mengapa Tom nampak sangat ngawur saat opening? Tom yang mendengar hal tersebut perlahan mendekati Eva dan langsung mengadu cingurnya lagi. Eva yang mulai yakin bahwa Tom bukanlah Tom langsung menggigit bibir Tom sampai berdarah.
Di hari ke-20, Eva yang masih tertidur mendengar sebuah percakapan dari lubang yang ada di dinding. Eva pun lantas mengintip ke lubang tersebut. Terlihat ada Carla dan juga Dr. Bob yang sedang membicarakan tentang perkembangan Tom. Di hari ke-21 pagi, Eva yang baru bangun tiba-tiba merasakan mual dan muntah. Eva yang menyadari bahwa perutnya mulai membesar terlihat cukup panik. Eva pun lantas memanggil Tom. Saat Tom datang, Eva langsung mengatakan bahwa ia telah hamil. Mendengar hal tersebut, Tom terlihat sangat gembira. Namun Eva yang melihat Tom gembira mulai sangat mencurigai Tom. Di hari ke-25 pagi, terlihat perut Eva sudah tambah membesar. Di hari Natal ini, mereka berdua mulai bertukar hadiah. Terlihat Tom mendapatkan sebuah CD film yang Tom sangat tidak sukai. Namun di sini terlihat Tom sangat menyukainya. Sedangkan Eva diberi oleh Tom catok rambut yang sangat tidak disukai Eva. Malam harinya di kamar mandi, Eva membuang hadiah dari Tom ke tempat sampah. Tom yang sedang menonton film di ruang tamu langsung dihampiri oleh Eva. Tom yang melihat Eva akan menginterogasinya, lantas beranjak menuju ke dapur dengan alasan akan membuat popcorn. Setelah Tom pergi, Eva lantas memanggil hologram Carla. Di sana, Carla mengatakan pada Eva bahwa Tom sedang mempermainkannya. Dan saat Carla akan melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba hologram mengalami loading kembali. Setelah itu, Eva memutuskan untuk menuju ke ruang kerja Tom dan melihat apa yang selama ini telah ditulis oleh Tom. Sesampainya di ruang kerja Tom, Eva sangat terkejut. Ternyata yang selama ini ditulis oleh Tom bukanlah sebuah novel, namun sebuah daftar nama-nama bayi. Eva pun lantas menuju ke dapur untuk menginterogasi Tom. Di sana, Eva langsung bertanya pada Tom, apa maksud Tom menulis nama-nama bayi seperti ini? Apakah memang Tom sengaja membuatnya hamil? Tom pun menjawab dengan emosi, apakah seperti ini perlakuanmu kepada seorang suami? Mendengar hal tersebut, Eva pun langsung menuju ke toilet. Di toilet, Eva melihat beberapa karet bekas yang telah Tom pakai. Saat Eva mengambilnya, akhirnya Eva sadar bahwa semua karet bekas yang ada di sana telah dilubangi oleh Tom. Singkat cerita, pada saat tengah malam, terdengar suara Eva memanggil Tom. Tom yang mendengar hal tersebut langsung bergegas menuju ke kamar mandi. Di kamar mandi, Eva yang sedang berendam langsung menyuruh Tom untuk masuk ke dalam bathtub. Di sana, Eva mengatakan sebuah kode pada Tom yaitu 923. Dan alangkah terkejutnya Eva, ternyata Tom tidak mengetahui tentang kode tersebut. Eva yang mulai ketakutan lantas bergegas meninggalkan kamar mandi tersebut. Di dapur, Eva yang ingin minum didatangi oleh Tom yang langsung memeluknya. Di sana, Tom mengatakan pada Eva bahwa ia sedang ingin bercocok tanam. Eva pun sambil membawa pisau langsung mengikuti Tom menuju ke kamar tidur. Sesampainya di kamar tidur, Tom terlihat sambil membawa karet menghampiri Eva dan bersiap untuk menyerang Eva dengan cacing karetnya. Namun saat Tom sudah sangat memuncak, Tom yang tiba-tiba mengatakan kalau mereka merupakan pasangan suami istri yang sah, langsung diserang oleh Eva menggunakan pisau sampai tangannya berdarah. Eva pun langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi. Di kamar mandi, Eva yang sudah sangat marah langsung mengambil dan memanaskan catok rambutnya untuk ia gunakan menghancurkan makhluk yang ada di dalam perutnya. Tom yang melihat hal tersebut terus berusaha mendobrak pintu kamar mandi. Tom yang melihat Eva telah melakukannya akhirnya berhasil memecahkan pintu kamar mandi dan langsung masuk untuk menolong Eva. Ketika seluruh lampu ruangan mati karena konsleting listrik, Tom pun langsung berbisik pada Eva. Tom mengatakan bahwa jika Eva kembali mencoba membunuh makhluk yang ada di perutnya, maka Tom akan langsung membunuh Eva. Tom pun menambahkan, jika nanti listrik sudah kembali menyala, Eva harus mulai bersikap sebagai istri yang baik. Karena jika tidak, Tom akan membunuh Tom yang asli. Mendengar hal tersebut, sambil menangis Eva pun mengatakan, oke. Pagi harinya di hari ke-26, hologram Dr. Bob menanyakan pada Eva, apakah Eva ingin mengakhiri program tersebut? Eva yang sedang mendapatkan intimidasi dari Tom, mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan program tersebut. Malam harinya, saat makan malam, terlihat semua pisau telah dibuang oleh Tom. Bahkan Eva pun hanya diberikan garpu oleh Tom untuk makan. Setelah makan, Tom mengajak Eva untuk berdansa. Eva pun sambil membawa garpu di celananya, mulai menuruti ajakan Tom tersebut. Namun saat Tom sudah cukup terlena dengan permainan dansa dari Eva, Eva langsung mengambil garpu dari celananya dan langsung menyerang pinggang Tom berkali-kali sampai Tom lemes. Setelah Tom tumbang, Eva pun lantas berlari menuju kamar dan langsung merobek lubang di dinding kamarnya. Lalu ia pun masuk ke dalam lubang tersebut berniat untuk melarikan diri. Sesampainya Eva di sebuah ruangan, Eva terlihat sangat terkejut melihat ada seorang wanita yang dikloning menjadi sangat banyak. Tidak selang berapa lama, Dr. Bob datang bersama beberapa pasukan bersenjata lengkap. Di sana, Dr. Bob mengatakan pada Eva bahwa ia sudah berhasil mengkloning istrinya, namun ia masih belum bisa mentransfer memori dan juga perasaan dengan sempurna. Maka dari itu, ia mengundang orang-orang seperti Eva dan Tom untuk dijadikan kelinci percobaannya. Mendengar hal tersebut, Eva lantas menyandra salah satu kloningan istri dari Dr. Bob. Eva pun mengatakan pada Dr. Bob
agar semua senjata anak buahnya diserahkan kepadanya. Setelah itu, Eva meminta agar Dr. Bob segera melepaskan Tom yang asli. Karena tidak ada pilihan lain, Dr. Bob pun menuruti semua permintaan Eva tersebut. Setelah Tom dilepaskan dan langsung memeluk Eva, Eva pun langsung menembak semua orang yang ada di ruangan tersebut, termasuk Dr. Bob sampai tumbang. Setelah itu, Eva dan Tom langsung keluar dari ruangan tersebut. Namun di tengah perjalanan, Eva dikejutkan dengan munculnya Tom yang lain. Di sini, Eva mulai merasakan keraguan kembali. Ia mulai tidak yakin manakah Tom yang asli. Setelah beberapa saat berdebat, Eva pun lantas mengarahkan senjatanya ke perutnya. Melihat hal tersebut, Tom 1 mengatakan pada Eva untuk Eva tidak melakukannya, sedangkan Tom 2 mengatakan pada Eva agar Eva segera melakukannya. Eva yang mendengar hal tersebut langsung menembak Tom 1 sampai tewas. Setelah itu, ia bersama Tom 2 berjalan meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, akhirnya Tom dan Eva pun menikah. Namun saat mereka sedang akan bercocok tanam, Eva yang melihat karet yang dipakai oleh Tom sudah dilubangi, akhirnya menyadari bahwa ternyata Tom yang sekarang bersamanya adalah kloningan. Eva pun berusaha untuk berontak. Tom yang melihat Eva meronta-ronta langsung menyerang leher Eva sampai tewas. Setelah Eva tewas, terlihat Tom sangat menyesal dengan perbuatannya barusan. Tom pun mencoba untuk menyelamatkan Eva dengan memompa dada Eva. Namun hal tersebut sia-sia. Tom yang terlihat ketakutan lantas menghilangkan barang bukti dengan cara menggantung Eva di kamar tersebut dan mengatakan pada semua orang bahwa Eva telah meninggal bunuh diri. Di akhir cerita, kita akan perlihatkan kembali Tom yang telah berjenggot sambil menangis mengatakan bahwa ia sangat mencintai Eva dan ia masih belum mengerti mengapa Eva masih tidak bisa mencintainya. Lalu film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus, cucok, rumpi, atau gimana guys ya? Pokoknya buat kalian yang suka dengan channel ini langsung subscribe aja ya. Kalau kalian mau sawer juga ada link Saweria yang ada di deskripsi tentunya. Wah, ada suara tikus lagi tuh. Bodo amat lah, ending doang. Gak bakal gua potong itu suara tikus. Bodo amat ya kan. Itu suara tikus tuh. Oke guys, stay on Sudo Squad, enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan video gua selanjutnya ya guys ya. Bye guys. Bersama cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa dalamku, rasakan cintamu pada